Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, Jalan Masuk kepada Tuhan. Ayat renungan kita terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Mari kita dengarkan keterangannya. Dalam istana yang di atas, Kristus sedang memohon untuk jemaatnya, memohon untuk mereka yang telah dibayarnya dengan harga tebusan dosa darahnya. Berabad-abad, zaman demi zaman, tidak pernah dapat dikurangi kemanjuran tebusan pengorbanannya itu. Dosa Adam dan Hawa menyebabkan perpisahan mengerikan di antara Allah dan manusia. Dan Kristus melangkah di antara manusia berdosa dan Allah, lalu berkata kepada manusia, "Namun kamu boleh datang kepada Bapa." Ada suatu rencana disediakan melalui mana Allah dapat diperdamaikan kepada manusia dan manusia kepada Allah. Melalui seorang pengantara kau dapat menghampiri Allah. Dan kini ia berdiri untuk mengantarai saudara. Dialah imam besar yang agung yang memohon atas namamu, dan saudara harus datang dan mengungkapkan persoalanmu kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Kristus Yesus digambarkan sebagai mezbah yang berdiri selamanya, yang setiap saat dipersembahkan korban bakaran karena dosa-dosa dunia di atasnya. Dialah seorang pelayan dari bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Bait suci orang Yahudi yang merupakan lambang keupacaraan tidak lagi memiliki manfaatnya. Upacara harian dan tahunan dari penebusan tidak lagi diadakan, tetapi korban penebusan melalui seorang pengantara adalah penting karena dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan. Yesus melaksanakan upacara di hadapan hadirat Allah, mempersembahkan tetesan darahnya sebagai seekor domba yang disembelih. Upacara-upacara agama, doa-doa puji-pujian, pengakuan dosa yang disesali, naik dari umat-umat percaya bagaikan bau-bauan yang harum ke dalam bait suci di surga. Walau melalui saluran-saluran manusia yang jahat, mereka begitu rusak, dan kecuali disucikan oleh darah, maka mereka tidak ada artinya di hadapan Allah. Asap pengorbanan dari bait suci di dunia harus dibasahi dengan tetesan darah Kristus. Ia memegang di hadapan Bapa pedupaan jasa-jasanya sendiri yang tidak ternoda oleh kejahatan dunia ini. Ia menyatukan itu dalam pedupaan segala doa, puji-pujian, dan pengakuan umatnya. Dan dengan semuanya ini, ia meletakkan kebenarannya sendiri yang tiada tercela. Kemudian mengharumkan dengan jasa-jasa pendamaian Kristus. Lantas asap dupa itu naik ke hadapan Bapa dan diterima seluruhnya oleh Bapa. Demikianlah semua orang dapat melihat segala sesuatu di dalam penurutan, penyesalan, pujian, dan pengucapan syukur yang harus diletakkan di atas api kebenaran Kristus yang sedang menyala-nyala. Kasih karunia Allah bagi setiap insan, halaman 161, 162. Jalan masuk kepada Tuhan. Doa kita hari ini, Tuhan, terima kasih karena Kristus digambarkan sebagai mezbah yang berdiri selamanya, yang setiap saat dipersembahkan sebagai korban bakaran
karena dosa-dosa dunia di atasnya. Dialah seorang pelayan dari bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang tidak bisa dinilai oleh apapun, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.